Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, Alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa dalam podcast inspiratif dari Radio Suara Muslim SM Talk. Dan saya Muhammad Nasir yang menemani Anda. Setelah 2 tahun dilanda pandemi, banyak orang Indonesia yang ingin berangkat umroh dan haji harus tertunda. Dan kemudian sekarang dibuka kembali oleh pemerintah Arab Saudi. Ini gelombang orang-orang yang melaksanakan umroh sangat banyak. Dan Mitra Muslim, hari ini kita akan ngobrol inspirasi tentang orang-orang yang juga sudah membantu para jamaah umroh melaksanakan umroh mereka dengan aman, nyaman, dan juga fasilitas yang luar biasa. Dan sudah hadir di studio Suara Muslim ada 2 narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Pak Muhammad selaku owner dari PT Dharma Wisata Indonesia. Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio hari ini dan sehat ya. Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah, kalau nggak sehat nggak bisa datang ke sini Pak Muhammad. Kemudian juga persis di sebelah saya, di samping saya ada Pak Edi Rianjono selaku marketing dari PT Dharma Wisata Indonesia. Assalamualaikum. Sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Pak Edi makan apa hari ini? Kok kayaknya semangat banget? Alhamdulillah hari ini masih puasa. Serius ya? Oke. Iya, baik. Tadi saya sempat menyebutkan ada tsunami umroh, Pak ya. Betul. Karena memang kayaknya kalau dilihat dari sebelum pandemi dan setelah pandemi, keran umroh dibuka, itu kondisinya kayak gimana nih Pak Muhammad? Kondisi umroh kita nih. Siap. Ustadz Nasir, terima kasih. Benar yang dikatakan Ustadz Nasir. Jadi pada saat pandemi itu kan benar-benar umroh tahun 2020 bulan Februari itu sudah terakhir keberangkatan. Setelah itu ditutup kurang lebih 2 tahun lebih. Begitu kita buka dari pemerintah membuka akses untuk umroh keberangkatan pertama, benar-benar animo dari masyarakat, dari umat di Indonesia terutama itu sangat luar biasa. Terbukti seluruh penjualan tiket pesawat itu sudah full sampai bulan Desember besok pun sudah kondisi full semua, crowded gitu, Ustadz Nasir. Jadi pantas aja Wak, sekarang ini banyak orang yang tiba-tiba nggak ada di Indonesia, saya lagi umroh gitu ya. Benar. Walaupun dalam kondisi ada perubahan banyak harga karena kenaikan mungkin visa, terus ada banyak peraturan-peraturan dari kementerian setempat seperti Tasreh, Raudo, banyak hal-hal baru yang di sebelum pandemi itu tidak diterapkan. Itu tidak menyusutkan niat dari para jamaah umroh untuk menyelenggarakan umroh lagi. Ya, dan ternyata kondisi-kondisi itu, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kerajaan Saudi tidak menyurutkan atau tidak membuat orang ini kemudian semangatnya berkurang untuk melaksanakan umroh. Benar sekali. Jadi walaupun ada kenaikan harga, hotel pun juga lebih mahal, tiket pesawat ada kenaikan kurang lebih 2 atau 3 kali. Itu tidak menyurutkan sama sekali. Para jamaah tetap menambahkan biaya tersebut yang kita bebankan kepada jamaah. Dan efeknya juga cukup luar biasa. Animonya juga cukup besar sampai saat ini. Seluruh paket reguler kita sudah hampir penuh semua Pak sampai Desember. Seperti itu. Alhamdulillah. Oke ya. Dan bicara tadi travel yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan, kemudian juga layanan yang luar biasa, dan mau wisata memang concern dalam hal ini. Betul. Dalam pelayanan ini kepada jamaah. Betul. Ya. Nah, sebenarnya kalau Dharma Wisata sendiri ini bergerak di bidang umroh dan pelayanan ini sejak kapan Pak Muhammad? Jadi Dharma Wisata sendiri itu berdiri pada tahun 2012. Awalnya kita belum di umroh, kita tiketing dan perhotelan, penjualan tiket pesawat dan hotel. Di tahun 2016 kita baru mendapatkan izin umroh yang pertama dengan nomor 110. Setelah itu kita perpanjang di tahun 2019 itu dengan nomor 119. Seperti itu. Itu untuk yang di umrohnya. Seperti itu. Ya, dan sampai sekarang terus. Sampai sekarang jalan terus seperti itu. Ya, selama beberapa tahun ini kemudian mengelola perjalanan umroh ya. Ada mungkin bertemu dengan jamaah-jamaah yang berbeda dengan yang lain atau mungkin yang pengalaman menghandle jamaah umroh itu gimana Pak Muhammad? Pak Edi. Oh, Pak Edi. Ya. Terima kasih Pak Nasir. Memang sangat unik. Kita banyak karakter mengawal jamaah dari berangkat dari Surabaya ke Jeddah. Itu harus dibutuhkan kesabaran karena kita melayani harus dengan hati, seakan-akan kita melayani keluarga sendiri. Proses keberangkatan sampai proses
sampai di pesawat, sampai di hotel, sampai pelaksanaan ibadah. Bahwa ini adalah aset kita, bahwa ini adalah keluarga besar kita layani dengan total. Disampaikan oleh owner PT Dharma Wisata Indonesia bahwa ibarat adalah mencari si titik embun di Padang Arafah. Memang sulit, itu adalah aset kita, harus dilayani dengan baik. Kalau kita melayani jamaah seakan-akan melayani orang tua kita. Proses di hotelnya harus bagaimana. Kita harus cek setiap 3 jam sekali misalkan, Pak, Ibu ini waktunya ibadah. Pak, Ibu bagaimana kamarnya? Pak, Ibu bagaimana apakah ada yang sakit? Kita siapkan obat-obatan. Itu di hotel saja, di hotel. Ya, ada piketnya kita. Jadi sampai kita pada saat pelaksanaan ibadah itu betul-betul diluruskan niatnya. Ibu ini hati-hati sudah mengambil mikot yang pertama, diluruskan niatnya. Jadi ada yang namanya pelayanan hardware, fisik kita melayani, ada yang namanya software. Bu, kembali pada niat, sebab Allah, karena Allah, untuk mencari itu Allah, untuk ibadah umroh. Begitu. Jadi ada pelayanan hardware-nya, hardware-nya, misalkan kita pada saat di bandara, itu harus fisik kita arahkan, lalu sampai misalkan pada saat wisata religi, mereka kadang-kadang banyak orang sepuh dari bis kita bantu menurunkan, begitu sampai pola jikalau jamaah itu kondisinya sakit, kita antar ke rumah sakit sampai proses makannya, Oke, jadi bisa disebut Pak Muhammad sebenarnya kalau layanan ini merupakan bagian dari diantara nilai yang paling unik yang dimiliki oleh PT Dharma Wisata Indonesia dibanding mungkin yang lain. Benar. Jadi saya tambahkan yang seperti disampaikan Pak Edi, Dharma Wisata bergerak di umroh ini bukan hanya profit oriented. Jadi kita tetap mengutamakan, malah terutama dari nilai-nilai ibadahnya sendiri. Esensial dari rencana umroh ini seperti apa? Penerapan ibadah umrohnya dari hari ke hari itu akan kita monitor dan kita pastikan. Makanya kita punya tagline itu mudah, amanah, mustajabah. Oke, mudah, jadi amanah, mustajabah. Mudah di sini kita akan mempermudah dari proses awal pendaftaran sampai kita kawal dari dokumentasi, dokumen-dokumen perlengkapan, pembayaran, semua kita akan permudah. Setelah itu amanah, kita akan travel yang sudah berizin, insya Allah uang yang sudah disetorkan ke kita itu aman dan kita akan menjalankan sesuai dari paket yang sudah kita sepakati dari segi hotelnya, pesawatnya, kepastian keberangkatannya itu akan kita jaga amanah itu. Yang ketiga mustajabah. Insya Allah kita akan terus kawal, kita pastikan dari nilai-nilai agamanya untuk ibadah umroh ini menjadi umroh yang mabrur seperti itu. Jadi benar-benar terjaga. Ini jamaah senantiasa dijaga seperti itu, Pak. Benar. Kita akan ingatkan terus, misalkan seperti yang disampaikan Pak Edi, ayo kita sekarang saatnya sholat, ayo kita berangkat ke masjid, ayo kita iktikaf ke masjid seperti itu. Jadi nggak hanya seperti tur perjalanan wisata gitu aja. Ada nilai-nilainya seperti itu. Jadi amanah mustajabah. Jadi orang begitu pulang itu benar-benar sudah mendapatkan nilai-nilai yang didapat dari umroh itu sendiri. Setelah itu dia akan rindu lagi untuk kembali berangkat. Tentunya dengan Dharma Wisata Indonesia. Dan itu diajarkan sama owner yaitu Pak Muhammad bahwa umroh ini tidak hanya umroh keluarganya tetapi juga family-familynya dimasukkan di grup. Grup umroh keberangkatan. Misalkan ada keberangkatan tanggal 6. Ini tidak hanya yang umroh saja tapi keluarga besarnya dimasukkan. Terpantau sehingga mulai proses di Bandara Juanda, makan di lounge sampai di pesawat, sampai di Jeddah, sampai ke Medina, sampai pelaksanakan ibadah umroh baik pertama, kedua, kadang-kadang sampai ada yang sampai ketiga, keempat, lalu sampai proses pulang. Dan ini yang kita rawat, bahwa ini market share yang sesungguhnya. Katanya Pak Muhammad, pemilik owner, bahwa ini harus kita pertahankan. Banyak travel tetapi tidak dimanage dengan baik. Dan ini adalah tolak ukurnya bahwa
jamaah ini akan kembali apabila ada hubungan historis, hubungan chemistry antara keluarga dengan jamaah. Sehingga tidak menutup kemungkinan grup ini sampai berjalan 4 tahun. Ini yang kita bina, kita rawat. Ini adalah merupakan market share, target market kita. Dan tidak bisa pindah ke travel lain karena kelebihan daripada hubungan. Bahwa Dharma Wisata adalah milik keluarga bersama. Salah satunya itu Pak yang kita targetkan. Apalagi kemudian menurut Pak Edi gitu ya yang membuat orang pengen umroh bareng lagi dengan Dharma Wisata Indonesia. Misalkan saya sebagai marketing ketemu jamaah yang alumni umroh 5 tahun yang lalu, itu biasanya ketemu. Pak Edi saya nitip, ini mantu saya. Pak Edi alhamdulillah anak saya lulus, ini mau umroh. Tidak akan ke orang lain. Karena kita ada grup. Grup itu dibina, misalkan ada anak lulus kuliah, mengucapkan selamat. Ada pernikahan, ada sampai sakit. Mohon maaf, sampai meninggal kita hadir di sana. Padahal kita punya jamaah banyak, bahkan ribuan, tapi sudah punya masing-masing grup. Ini kita pantau, dan ini dinilai sama Habib Muhammad selaku pemilik DI. Ayo dikontrol ini, butuh apa ini, kan begitu. Misalkan kita bikin kuis di grup itu, ini ada slayer atau bantal travel dan wisata kan gitu. Bantal lehernya ya? Iya, bantal leher. Apakah ini cocok? Itu kita bikin kuis di grup itu. Itu sudah seneng, sehingga walaupun itu harganya masih 50.000, tetapi slayer atau bantal leher itu sangat menarik, sehingga ada interaksi. Walaupun ini 5 tahun umroh dengan Dharma Wisata Indonesia, tetapi di situ ada paket-paket yang menarik, baik itu paket 9 hari atau 12 hari dan sebagainya. Oke, jadi adalah membangun hubungan yang bagus ya dengan para jamaah umroh ini setelah setelah umroh. Kalau ketika umrohnya itu layanan-layanan seperti apa yang kemudian yang diberikan kepada jamaah? Yang lebih spesifik dibandingkan dengan mungkin travel lain yang membuat ini cuma ada satu-satunya di Dharma Wisata Indonesia. Siap, saya bantu. Itu di Dharma Wisata memberikan layanan. Misalkan contoh Pak ya, kita pada saat ngumpul di bandara, jamaah itu hanya bertemu koper itu pada saat di bandara. Dia sudah tidak memegang koper itu lagi. Setelah kita handling, kita menggunakan iPod handling Pak. Dari jasa pihak ketiga, itu dia langsung bisa membawa ke bagasi sampai check-in, sampai stamp imigrasi. Dari setelah di bandara, jamaah itu akan masuk sudah tanpa membawa koper lagi. Setelah turun dari bis, udah dia bertemu tas itu kembali lagi nanti di hotel pada saat di kota Madinah. Seperti itu, jika keberangkatan dari Madinah. Nah, di situ jamaah akan digiring lagi masuk ke ruang tunggu lounge. Biasanya dari travel lain itu ruang tunggu campur Pak, di ruang tunggu umum. Yang notabene nggak ada makan, nggak ada apa, tempat duduk terbatas. Tapi di Dharma Wisata kita berikan layanan khusus dengan kita kerjasama dengan lounge yang ada di bandara. Kita akan berikan eksklusif masuk ke dalam lounge dengan makan sepuasnya, sudah tidak ada tambahan biaya lagi, menunggunya dengan nyaman, tidak berjubel dengan jamaah-jamaah lain. Selepas dari antrian imigrasi sudah mulai sepi, jamaah kita giring untuk langsung masuk ke boarding ke pesawat tanpa harus melalui stem lagi, karena stem imigrasi sudah dibagikan di lounge. Seperti itu. Itu salah satu bentuk perbedaan yang dilakukan oleh Dharma Wisata. Setelah itu sesampai di sana, jamaah pun tidak memegang koper lagi. Begitu landing, tim kita sudah menghandle jumlah koper yang sudah turun dari bagasi itu langsung digiring masuk ke bis. Kita punya kerjasama dengan pihak bandara di tempat itu untuk handling, langsung masuk ke bis kita. Jamaah tinggal bawa badan dan tas yang dibawa di selempang gitu aja, berangkat menggunakan bis. Setelah itu masuk ke bis, berangkat ke hotel, itu jamaah sudah tidak harus mengantri lagi untuk check-in hotel. Karena kunci hotel sudah dipegang oleh mutawif kita yang ada di kota tersebut. Itu langsung dibagi Pak. Kan itu kan capek kan jamaah. Biasanya kalau kita di domestik aja, kalau kita mau masuk hotel itu kan harus nunggu check-in, antri dulu, tidak boleh masuk sebelum jam 2 dan lain-lain. Kalau di sana begitu kita sudah nyampe, barang diturunkan oleh tim kita, handling kita sudah langsung dibagi kunci. Jamaah masuk, sudah koper biarkan di sini, nanti bertemu lagi di depan kamar masing-masing. Kan sudah ada namanya itu Pak. Di masing-masing kamar akan langsung
ada kopernya masing-masing seperti itu. Itu bentuk-bentuk layanan kecil yang memang menurut saya dampaknya luar biasa karena kita menjaga dari segi fisik para jamaah kita harus benar-benar sehat sebelum menjalankan ibadah umroh itu. Itu dari segi keberangkatan. Mungkin Pak Edi bisa menambahkan prosesi ibadah di sananya. Yang sangat menarik itu seperangkat ibadah disiapkan dengan air pun. Jadi jamaah sudah tidak perlu mutawifah membimbing, tidak perlu keras karena sudah ada air pun. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang sebelum berangkat sudah diberikan manasik sampai 2 kali. Lalu yang ketiga di hotel pada saat di Medina mengambil mikot pertama kali juga ada di Roble lagi, yaitu manasik lagi, pemantapan lagi. Jadi sudah 3 kali manasik untuk pelaksanaan ibadah. Yang ketiga tentunya dibimbing oleh ustadz-ustadz yang sangat kompeten di bidangnya, karena kita pakai mutawif di sana. Dari segi ibadah begitu, dan kembali lagi diniatkan lagi bahwa ini umroh sebab Allah, karena Allah, dan menuju kesempurnaannya iman, itu aja. Dan kita lihat mitra muslim ya, bagaimana tadi apa yang beliau sampaikan, layanan yang diberikan kepada jamaah. Ada testimoni satu jamaah umroh yang sudah melaksanakan umrohnya bersama dengan Dharma Wisata Indonesia. Berikut ini. Alhamdulillah ya Rabbana, terima kasih ya Allah atas kebaikan selama ini yang kita rasakan, yang tak pernah berhenti, anugerah darimu. Semoga Allah, semoga Engkau berkenan menjadikan kami hamba-hambamu yang bersyukur. Salam cinta dan rindu juga kita sampaikan kepada kasihmu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat juga kerabat serta pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, bahagia sekali kami lewati hari demi hari bersama Dharma Wisata Indonesia, menjadi tamu kekasih Allah, juga menjadi tamu Allah. Bertawaf mengelilingi Ka'bah Al-Musyarrafah, duduk bersimpuh di tengah-tengah lautan rahmat yang Allah tuangkan, dan bahagia dengan pelayanan yang luar biasa, tebar senyum yang murah sekali kami dapatkan dari setiap pengawal-pengawalnya, petugasnya, dan harga yang terjangkau, juga fasilitas yang memadai dan cukup memuaskan kepada kami, hingga tidak mengganggu sedikit pun dari ibadah yang kami laksanakan. Semoga Dharma Wisata Indonesia ke depan lebih jaya lagi, lebih berkah lagi, hingga membawa kemakburan bagi jamaah para tamu-tamu Allah yang dibawanya. Terima kasih atas bantuannya, serta minta maaf kami atas segala kekurangannya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mitra muslim, itu tadi testimoni dari satu jamaah yang merasakan manfaat luar biasa, layanan yang sangat full service diberikan oleh PT Dharma Wisata Indonesia. Dalam memberikan layanan-layanan ini, Pak Edi, begitu ya, ada mungkin pengalaman-pengalaman yang menarik, unik bersama jamaah enggak? Ada, memang agak unik karena jamaah itu dari Pati, Jawa Tengah, itu sekitar usianya 70 tahun. Ya, memang yang paling polemik di dalam umroh itu jangan sampai jamaah itu hilang atau lupa hotelnya. Nah, biasanya ada SOP dari Pak Muhammad selaku pemilik PT Dharma Wisata, tolong diingatkan jamaah pada saat di Medina, tolong disuruh moto hotelnya, supaya kalau ada apa-apa itu tahu hotelnya. Yang kedua, tahu ke Laskar. Ya, hotelnya difoto dulu. Saya nginap di sini, hotel Medina, misalkan begitu. Itu pertama, SOP pertama. Kedua, hedikat itu tidak boleh hilang. Karena di situ ada kontak person nama saya selaku pembimbing di sana. Suatu ketika jamaah ini semangat, pertama kali datang dia itu lari sambil menangis karena rindu dengan Masjid Nabawi. Ya, sekian tahun dia kepingin umroh. Lalu setelah sholat subuh saya antar, Bapak jangan lupa patokan, pedoman atau radar itu di Grand Zamzam, jam yang besar, yang hijau, itu hotel kita di samping itu. Karena DI mesti memilih hotel yang cukup bagus dan dekat dengan tempat ibadah. Oke, hari pertama Bapak sudah hafal? Oh, sudah hafal.
hafal Pak Edi, Ustadz Edi sudah hafal. Itu jamnya nyala, tinggal lurus saja itu hotelnya. Oke. Hari ketiga saya pantau makan pagi dengan saya. Alhamdulillah Bapak, namanya Pak Ahmad gitu. Pak Ahmad, alhamdulillah Bapak sudah hafal hotelnya, bisa jalan sendiri. Oh bisa Pak, jangan khawatir, saya sudah hafal. Suatu ketika dia sholat subuh, ini ditunggu sampai makan pagi, tidak ada. Sampai siang tidak ada. Karena ini adalah SOP dari PT Darmisata, kita cari. Alhamdulillah ketemu. Saya tanya, Pak kok sampai lupa hotelnya? Kan lihat Grand Zamzam. Oh iya, karena saya sedang duha, lampunya mati, dia nyari, nggak tahu. Jadi patokannya itu kan dia nggak bisa baca, itu kalau patokannya Grand Zamzam itu nyala. Iya. Gitu. Jadi kalau mati dia nggak bisa. Nah, itu butuh pengalaman khusus. Pertama, banyak jamaah yang tidak bisa membaca, tidak banyak bisa memakai HP. Itu kejadian unik. Banyak gitu macam-macam. Jadi kita harus butuh kesabaran karena ada SOP bahwa kadangkala orang tidak bisa membaca, apalagi usianya tua. Usia tua. Banyak kita ketemu jamaah begitu, misalkan mau pulang ke Bandara King Abdul Aziz, itu tiketnya dibuang, snacknya dibawa. Itu banyak. Yang kedua saya pernah alami. Itu kenapa tiketnya dibuang? Karena dikasih snack sama teman-teman, tiketnya dibuang, snacknya dibawa. Bapak tiketnya mana? Nyari kita, udah orang tua, butuh kesabaran kita merawat beliau. Seakan-akan katanya pemilik dan wisata adalah bapak kita sendiri. Kita cari tiketnya, baru ketemu. Alhamdulillah bisa pulang. Kadang-kala semua udah masuk pesawat di King Abdul Aziz, jamaah main kursi goyang begini. Loh, mana jamaah Bapak Abdullah ini? Main kursi, Pak, pesawat mau datang, mau kursi, semua sepi. Kita cari lagi, kan dicek. Jadi SOP pertama yang ditekankan oleh pemilik dan wisata, kalau pulang dicek, jangan sampai ketinggalan. Untung kita cek, dicek dari pesawat mau berangkat, dia main kursi goyang begini, kayak anak kecil, karena usia 80 tahun. Di bandara ada kursi goyang? Di bandara King Abdul Aziz, tempat tunggu, kan begitu. Lihat pesawat begini. Santai, atau nggak mungkin pulang kayaknya, nggak pengen pulang gitu ya. Banyak macam-macam. Yang terakhir banyak jamaah kadang-kala kita memahami di kamar itu ada 4 orang. Kita ingatkan, Bu, ini subuh dibagi jam waktunya mandi. Kadang-kadang ada jamaah yang ibadahnya terlalu lama sehingga yang bawa kunci menunggu. Yang bawa kunci duha di sana. Ini kasihan nunggu 3 jam lah. Sebagai pembimbing itu harus minta kunci double. Jadi kita siapkan, kita minta sehingga ada 2 kunci. Sehingga kalau satu jamaah yang terlambat pulang ini tidak perlu nunggu lama. Itu salah satu yang harus ditekankan dari pemilik PT Darmisata, jangan sampai berebut pegang kunci. Jadi masing-masing kamar ada 2 kunci begitu. Baik, jadi itu adalah bentuk layanan-layanan tadi ya. Yang unik ya. Tidak ada dewan kita. Karena memang itu nggak diharapkan. Ya, nggak diharapkan. Ya, tadi di awal Pak Muhammad sempat menyebutkan ada paket reguler yang memang pada bulan-bulan ini sudah penuh banget gitu. Sebenarnya untuk di Dharma Wisata Indonesia ada berapa jenis paket umroh yang ditawarkan? Baik. Di Dharma Wisata selain paket reguler, kita juga bisa melayani paket request. Jadi kita ke instansi corporate seperti itu, kita bisa melayani permintaan request by group. Jadi misalkan minimal ada grup keberangkatan, dia mau privat gitu ya, 20 orang atau lebih gitu bisa. Kita bisa buatkan anggarannya sesuai budget di masing-masing corporate tersebut. Misalkan dia minta, saya mau hotelnya hotel A, hotel B, dengan jumlah kapasitas 20 orang, seperti itu kita akan buatkan. Itu privat. Itu sudah ada di grupnya itu, kita sudah bekerja sama, boleh ya? Saya sudah bekerja sama dengan beberapa instansi, diantaranya ada Telkom juga Pak Dia, terus FKG UNER, setelah itu ada Rumah Sakit Haji Surabaya, Rumah Sakit Haji Lumajang, itu sudah, dan banyak lainnya juga.
Jadi kita memberikan layanan itu yang fleksibel, sesuai. Karena kan perusahaan-perusahaan ini punya ketentuan, misalkan waktu liburnya seperti itu, bahkan ada yang jadwal cutinya itu terbatas. Saya nggak bisa kalau harus 9 hari, saya mintanya 6 hari misalkan seperti itu. 6 hari? 6 hari. Nah, kita kan akan buatkan, ini privat ini. Kita akan carikan tiketnya yang bisa mengcover dalam jumlah 6 hari tersebut. Special days. Jadi berangkat misalkan Jumat sore, Jumat sore selanjutnya sudah pulang, jadi Senin udah kerja gitu misalkan seperti seminggu itu. aja umrohnya padahal ya, Masya Allah. Jadi menerima request permintaan-permintaan khusus spesial, termasuk nanti akan kita berangkat bersama umroh bersama Suara Muslim. Suara Muslim juga kita sudah membuatkan paket yang kita kerjasama di tanggal 12 Desember 2022. Ya, ini Mitra Muslim tentu juga penasaran ya, seperti apa umroh bersama Suara Muslim dan juga Dharma Wisata Indonesia, yang akan kita bahas nanti di edisi berikutnya. Jadi tetap bersama kami dalam podcast SM Talk, Suara Muslim Talk, bersama saya Muhammad Nasir dan dua narasumber spesial kita ini.